Oke, recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan yang sudah menyempatkan hadir di sesi webinar dari Startup Borneo, charity yang bekerjasama dengan Aksi Cepat Tanggap dari Kalsel. Nah, sore ini kita akan mendengarkan dari pembicara yang berkesempatan hadir, yaitu Bang Ojik dari Go Orbit Inkubator Bisnis dan Training. Nah, beliau akan membawakan sesi productivity, sales dan teamwork from home. Mungkin kita akan memperkenalkan dulu. Bang Ojik bisa menyapa kawan-kawan yang sudah berhadir di webinar kali ini, Bang Ojik. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semuanya. Senang sekali hari ini bisa belajar bareng sama teman-teman di Startup Borneo Charity Webinar bersama ACT Kalsel. Kalau disuruh kenalan ini bingung juga nih ya, Nick ya. Kayaknya kita udah saling kenal juga ya, satu dengan yang lain, dengan kawan-kawan juga. Yang pasti dengan posisi sekarang kita stay at home, kita semua bisa sama-sama bisa sharing dan sekaligus juga berdonasi. Kalau tentang saya sendiri, saya adalah saat ini saya adalah seorang trainer dan mentor di inkubator bisnis Orbit, Go Orbit. Jadi saya punya slide, saya coba share ke teman-teman tentang saya. Jadi saya sebelumnya adalah seorang profesional di beberapa perusahaan nasional dan multinasional di Indonesia. Terakhir saya di Toyota dan sebagai branch manager sekaligus area manajernya di Toyota, Wira Toyota pada tahun 2011 sampai tahun 2016. Di 2012 saya juga seorang founder dari sebuah startup namanya Cut Barbershop. Mungkin sebagian teman-teman di sini juga udah familiar dengan Cut Barbershop. Kita ada di Banjarmasin dan Banjarbaru itu ada 5 cabang, kemudian total seluruhnya di Indonesia saat ini aktif 18 cabang. Nah, di 2018 kemarin saya mengikuti sebuah kompetensi sebagai seorang business coach dari Loop Institute of Coaching, dan sejak itulah kita mendirikan Go Orbit yang fokus kepada pengembangan sumber daya manusia dan inkubator bisnis. Senang sekali kita bisa sharing hari ini dan saya bisa sedikit berbagi ke teman-teman tentang beberapa hal yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman selama teman-teman berada di rumah beraktivitas. Mungkin itu aja sedikit kenalan tentang saya, Niko. Jadi teman-teman juga mungkin bisa follow IG-nya saya di bangoji.id untuk mengikuti beberapa aktivitasnya kita. Termasuk kita juga support teman-teman Startup Borneo di kemarin program Startup Weekend ya. Jadi kemarin yang menang di Startup Weekend juga kita akan inkubasi supaya bisa di launching bisnisnya. Mungkin itu, nanti sisanya boleh kita sharing-sharing di wadah yang lain ya. Silakan nih. Oke, terima kasih Bang Ojik. Kawan-kawan, pada kali ini Selasa 7 April, Bang Ojik akan membawakan materi yang sangat menarik nih, yaitu Productivity, Sales, and Teamwork from Home. Nah, ini berkaitan dengan mungkin himbauan pemerintah tentang
untuk bekerja dari rumahnya masing-masing untuk menghindari wabah bahaya dari virus corona sendiri yang melanda di Kota Banjarmasin. Nah, untuk kawan-kawan nanti untuk sesi kali ini juga kita akan rekam dan tayangkan ulang di member areanya dari Startup Borneo. Jadi bagi kawan-kawan yang belum terdaftar itu gratis juga, bisa kunjungi website kami di startupborneo.id dan bisa bergabung dengan komunitas Startup Borneo di grup Telegram atau WhatsApp. Nanti bisa dihubungin ke admin saja untuk bergabungnya, dan itu gratis. Jadi kita akan sharing-sharing di grup tersebut. Nah, karena pematerinya sudah siap dan pesertanya juga gak sabar untuk mengikuti sesi webinar kali ini, mungkin kita mulai saja ya Bang Ujik. Untuk sesi webinar kali ini, saya persilakan untuk Bang Ujik membawakan materinya. Silakan. Oke, Nick, terima kasih. Sekali lagi teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Hari ini kita di sesi sharing bersama Startup Borneo dan ACT, dan kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman sebuah judul yang cukup luas sebenarnya, tapi saya akan coba sampaikan ke teman-teman hari ini beberapa hal yang sifatnya prinsip dari productivity itu sendiri. Jadi kita sebagai pelaku startup atau sebagai pelaku bisnis, baik itu sebagai ownernya atau foundernya, maupun sebagai karyawannya, yang namanya productivity tentu tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari dalam menjalankan aktivitas kerja ataupun dalam menjalankan usaha. Nah, menjadi isu lagi seperti yang tadi Niko sampaikan, bahwa adanya COVID-19 ini tentu akan memberikan kita lagi sebuah challenge gitu loh. Bagaimana kita bisa produktif, baik itu kita dalam tim maupun kita dalam penjualan, dalam sales. Yang mana kita tentu tanpa produktivitas sales kita dan tanpa produktivitas timnya kita, tentu apa yang menjadi tujuan dari bisnis kita atau dari produk kita ataupun dari pekerjaan kita akan sulit kita capai. Banyak sekali isu kalau tentang bicara work from home atau bicara tentang stay at home hari ini, terutama bagi kita para pelaku UKM, kemudian startup, itu sangat berpengaruh luar biasa. Karena apa? Karena touch kita ke konsumen atau hubungan kita, relasi kita dengan konsumen jadinya agak terganggu. Paling tidak kanalnya jadi terbatas, yaitu melalui media komunikasi, pesan atau WA atau media sosial, atau mungkin Zoom webinar seperti ini gitu loh. Untuk kita menyampaikan tentang produk kita atau tentang bisnisnya kita ke klien kita atau ke customer kita. Belum lagi di internalnya kita di rumah atau di kantor. Karena interaksinya terbatas, maka kita akan juga sulit untuk membangun sebuah sinergi kerja untuk mencapai target kita bersama tim, dan gangguan-gangguan yang mungkin juga akan muncul atau tantangan-tantangan yang akan muncul di bisnisnya kita gitu loh. Jadi kalau di rumah misalnya ada anak atau ada keluarga atau ada aktivitas-aktivitas rumah tangga yang membuat kita juga akan sulit untuk memaksimalkan produktivitas kita di rumah pada saat kita kerja di rumah. Nah, saya coba batasi ke sesi sharing hari ini tentang productivity untuk sales dan tim itu menjadi beberapa hal, dan saya punya materi presentasi, akan saya coba presentasikan sekilas ke teman-teman. Nanti mungkin di sesi tanya jawab bisa kita optimalkan untuk bisa menjadi masukan atau menjadi pandangan buat teman-teman dalam melakukan aktivitas usaha sebagai startup, sebagai UKM, atau sebagai karyawan yang mana saat hari ini kita bekerja di rumah. Berikut saya sampaikan materinya saya. Ya.
sebelum saya menyampaikan materi saya punya sebuah ajakan buat teman-teman semua di dalam menghadapi situasi COVID-19 hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita adalah masuk kepada kelompok masyarakat yang saat ini sehat. Alhamdulillah tentunya. Nah, dalam isu COVID-19 ini, mari kita sama-sama, saya mengajak teman-teman kita yang sekarang sehat ini untuk memposisikan diri kita adalah seorang yang positif. Pertama, tentu kita anggap diri kita positif COVID-19. Yang mana karena kita hari ini masih bisa fit, bisa beraktivitas, berarti kita masuk ke posisi bahwa kita ini adalah orang-orang yang tanpa gejala. Nah, karena kita memposisikan diri kita adalah positif COVID-19, kita tentu akan saling menjaga orang di sekitar kita. Saya mengajak teman-teman untuk jaga jarak, kemudian ajak teman-teman untuk menggunakan masker ketika berinteraksi dengan orang lain, sehingga kita bisa menjaga orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Nah, karena kita dalam kondisi sehat, kita menganggap diri kita positif COVID, kemudian kita tentu harus bersyukur bahwa kita masih dalam kondisi fit dan kita tidak berada di dalam pengawasan atau perawatan di rumah sakit. Setelah kita bersyukur, tentu kita sama-sama yuk di webinar ini juga merupakan wujud dari kita semua sama-sama memberikan apapun yang kita punya untuk kebaikan tentunya. Nah, teman-teman, mudah-mudahan apa yang menjadi materi hari ini jadi kebaikan buat kita semuanya, dan kita bisa bersama-sama melewati situasi COVID-19 ini segera, dan kita bisa kembali dalam kehidupan kita yang normal. Nah, kalau kita bicara tentang productivity, saya mau share ke teman-teman ilmu tua, tapi yang suka dilupakan. Jadi ini ilmu tua yang suka dilupakan, yaitu tentang 7 Habits yang dikeluarkan oleh Stephen R. Covey. Ada 7 kebiasaan manusia yang merupakan kebiasaan-kebiasaan produktif. Kebiasaan ini dibagi paling tidak menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kebiasaan diri kita untuk mandiri. Ya, kebiasaan kita diri untuk mandiri ini adalah independensi, ya. Nah, itu terdiri dari 3 hal, 3 kebiasaan. Yang satu adalah menjadi proaktif. Jadi kita harus proaktif mengambil keputusan, mengambil tanggung jawab terhadap pilihan yang kita buat. Kemudian kebiasaan kedua adalah mulailah dari hasrat diri kita sendiri untuk masa depan. Ya, jadi artinya kita punya passion. Jadi mau kondisinya COVID-19, mau kondisinya normal, mau kondisinya apapun tantangan yang kita hadapi, tentu kita harus punya kebiasaan untuk mandiri atau independen ini, dan menjadi proaktif adalah syarat utamanya. Yang kedua, kita sama-sama untuk punya passion untuk berpikir ke masa depan. Hari ini kita ada kondisi tantangan yang harus kita hadapi, tentu kita harus sama-sama untuk berpikir masa depan. Apa yang harus kita lakukan saat ini yang akan memberikan dampak buat kita di masa depan. Kemudian yang ketiga kebiasaannya adalah kita harus biasakan untuk membuat sebuah skala prioritas, teman-teman. Jadi ini yang akan mengkait dengan productivity kita di rumah, pada saat kita kerja di rumah atau kita kerja sebagai entrepreneur, tanpa kita memiliki skala prioritas dalam kebiasaan hidup kita untuk independen, maka kita akan sulit untuk produktif. Itu 3 kebiasaan yang masuk kategori diri mandiri atau independen. Kemudian ada lagi kebiasaan untuk berinteraksi atau interdependen. Nah, interdependen ini kebiasaannya ada beberapa, yaitu ada 3. Yang pertama adalah kebiasaan untuk win-win. Win-win solution, kalau kita sering dengar ya, kata bahasa quote-nya yang paling sering kita dengar itu win-win solution. Nah, yang kita lakukan hari ini juga bentuk kita bisa produktif dan tetap bisa berinteraksi dengan win-win solution. Jadi kita menggunakan Zoom ini adalah win-win solution. Kita dilarang untuk berinteraksi, bertemu langsung, tatap muka, berdekatan,
tapi ada aplikasi Zoom, ada teknologi yang membuat kita bisa tetap berinteraksi. Nah, ini adalah bentuk dari kebiasaan berpikir untuk win-win atau berpikir menang-menang. Kemudian kebiasaan kelima adalah kita berusaha untuk mengerti orang lain, baru kemudian kita dimengerti. Ini juga sangat penting untuk bicara produktivitas kita nanti di work from home, atau kita bekerja di rumah, atau kita bekerja sebagai orang entrepreneur yang menggarap sebuah UKM atau startup, di mana sangat dibutuhkan sebuah tindakan kebiasaan proaktif, yang salah satunya bisa produktif dengan kebiasaan nomor 5 ini, teman-teman. Yaitu mengerti orang lain dahulu, baru kita kemudian untuk bisa dimengerti. Yang keenam, kebiasaan sinergi. Nah, Startup Borneo, ACT, Go Orbit, training dan inkubator hari ini bentuk dari kita bersinergi. Kemudian teman-teman yang hadir di webinar ini, semua adalah teman-teman kita yang bisa bersinergi bersama-sama untuk proaktif. Kemudian yang terakhir dari 7 Habits ini adalah sebuah kegiatan yang kita mau sama-sama melakukan improvement atau perbaikan secara terus-menerus. Sorry ya teman-teman, ada telepon. Jadi kebiasaan yang ketujuh ini adalah kita mengasah gergaji sebelum memotong. Seperti kalau saya hari ini sebelum sharing, belajar lagi. Coba cari materi, coba cari bahan yang bisa di-sharingkan ke teman-teman, sehingga teman-teman semua dapat sebuah pengetahuan yang sama-sama bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan selalu untuk improve. Kalau teman-teman baca buku dari Stephen Covey ini, sudah banyak pengembangan dari 7 kebiasaan. Bahkan sekarang sudah ada yang 8 kebiasaan, 9 kebiasaan. Tapi pada prinsipnya sebenarnya 7 kebiasaan inilah yang menjadi pokok utama dari kebiasaan kita untuk produktif. Saya buka sharing kita hari ini dengan sebuah konten dari Stephen Covey tentang 7 Habits, karena itu sangat berpengaruh dengan productivity kita. Nah, kita masuk ke sesi utama tema kita hari ini adalah work from home untuk tetap produktif dan tetap bisa jualan, itu isunya apa sih? Karena untuk menjadi produktif itu mudah sekali kita omongin, mudah sekali kita bilang, oh saya produktif, oh saya bisa kok kerja, oh saya bisa kok memanfaatkan waktu, saya bisa kok walaupun dari rumah berkoordinasi dengan teman-teman, saya bisa berkoordinasi dengan tim saya, dengan tim sales, saya tetap bisa jualan kok, saya tetap bisa mengeluarkan produk atau menjual produk-produknya saya gitu. Atau kalau kita sebagai pengusaha juga sama, kita merasa bahwa semua bisa remote. Nah, ini istilah yang sering kita di startup atau di bisnis. Pengen bisnis kita di remote aja dari rumah gitu ya. Dengan kita remote dari rumah, kita merasa bahwa kita akan baik-baik saja gitu. Dan no problem dengan work from home gitu. Tapi pertanyaannya yang disampaikan teman-teman Startup Borneo ini luar biasa. Bisakah kita produktif? Bisakah tim kita produktif? Bisakah penjualan kita juga tetap bisa tercapai? Maka isu-isu yang akan sering muncul, saya coba bahas 4 poin di pertemuan kita hari ini. Yang pertama adalah komitmen for engagement, alias kita komit nggak untuk bisa produktif dari rumah atau dari kantor, dan tim kita tidak ada di kantor atau tidak ada di rumah bersama kita karena kita sekarang harus menjaga jarak. Kita punya komitmen nggak untuk bisa engage? Karena kadang-kadang kita nggak sadari ya teman-teman, kita di kantor karena selama ini ketemu dengan tim kita itu merasa komunikasinya baik-baik aja gitu. Merasa akrab-akrab saja gitu. Kalau ada pekerjaan kita bisa bilang gini,
tolong dong Mas kerjakan pekerjaan ini, tolong dong yang bagian ini tolong apa namanya diselesaikan hari ini, targetnya sore nanti bisa kita presentasikan bla 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 bla. Itu kita bisa seperti itu karena kita dekat dengan teman kita. Nah, ketika kita kerja dari rumah ada jarak gitu. Kita hanya bisa bicara melalui telepon atau kita hanya bisa WhatsApp atau texting, email atau Zoom seperti ini, pasti juga akan ada problem atau gap dalam engagement kita dengan timnya kita. Nah, akan menjadi isu ketika kita sekarang work from home itu tentang komitmen untuk engage, untuk dekat atau untuk akrab. Kemudian, tadi udah engage kita di kantor, atau selama ini kita bertemu dengan tim kita bisa akrab, bisa berkomunikasi. Nah, di work from home ini juga sering muncul masalah komunikasi. Ya, saya kasih contoh hari ini aja. Saya WA tim saya gitu ya. Karena tim saya ada di rumah, saya ada di kantor, kemudian tim saya ini kebetulan dengan sangat menyesal bagian dari tim yang kita cutikan karena kondisi bisnis yang luar biasa berdampak ke bisnisnya kita. Kemudian karena kita tidak punya engagement yang sebaik selama kita bertatap muka, cuman by WA aja. Cuman karena agak-agak sensi, agak-agak baper, gara-gara WA, komunikasi bisa miss. Nah, ini isu yang kedua, yaitu tentang DNA dari komunikatif timnya kita. Nah, itu akan menjadi isu kita pada saat kita bekerja di rumah untuk produktif. Isu yang ketiga adalah time management. Tadi udah saya buka di awal, kalau di kantor atau di jam kerja, kita biasanya akan ketemu yang namanya time management yang secara natural sudah terbentuk, gitu ya. Masuk jam 8, pulang jam 5, istirahat jam 1, ibadah sholat di asar, dan lain-lain. Itu sudah ada manajemen waktu. Kemudian sudah ada yang ngontrol juga. Pada saat kita kerja, atasan kita bisa lihat langsung kerjaan udah selesai atau belum. Bisa juga pada saat kita di kantor atau di tempat kita bekerja, kita juga bisa saling mengingatkan gitu. Pekerjaan yang A, apakah sudah selesai, apakah bisa dilanjutkan ke pekerjaan B, dengan time management yang jauh lebih bisa kita kontrol. Isu yang keempat yang akan kita bahas terkaitan dengan sales adalah follow-up funnel, alias corong kita untuk memfilter proses follow-up sales-nya kita. Nah, kira-kira kita akan bicara hari ini 4 poin ini tentang produktivitas kita di dalam work from home untuk tim kita dan untuk sales atau penjualan kita. Teman-teman di sini pasti punya kegiatan masing-masing dengan keunikan masing-masing, dengan bisnis model masing-masing. Ada teman-teman startup yang di bidang teknologi mungkin tidak terlalu berdampak dengan kondisi work from home ini. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fisikal, ya teman-teman sales yang ada produk yang harus dijual atau jasa yang harus dijual, seperti di tempat saya ada barbershop, atau saya sebagai trainer yang biasanya saya mentrainingkan orang ketemu di kelas-kelas gitu. Hari ini nggak bisa ketemu. Kemudian barber saya mengalami penurunan omset karena konsumen banyak ada di rumah, ya. Kemudian di sini saya juga lihat ada teman-teman saya di sini yang juga ikut bergabung dari teman-teman perhotelan gitu. Ada Om Andri ya. Saya say hi dulu buat Om Andri. Nah, yang harusnya jual jasa kamar, hotel, restoran gitu. Nah, dengan kondisi saat ini kita mengalami isu-isu yang membuat penjualan kita akan terganggu gitu ya, bahkan sangat terganggu. Secara fair kita harus bilang sangat terganggu. Nah, di poin keempat di sales follow-up funnel ini juga akan penting buat kita supaya kita bisa produktif di rumah pada saat kita bekerja. Nah, kita bahas yang pertama tentang komitmen kita untuk engage. Untuk tim engagement itu, saya punya materi dari Paul Griga tentang
TEAM ya. TEAM itu adalah kita bagaimana bisa akrab atau bisa bekerja sama dengan tim kita itu disebabkan oleh 4 hal ini, yaitu talk, kemudian evaluate, lalu assist, dan motivated. Kondisi-kondisi kita seperti saat ini, kita sama-sama harus bisa T. Yang pertama yaitu talk, bagaimana caranya kita bisa bicara, berkomunikasi dengan tim kita. Yang tadi kita udah bahas, bisa jadi miskomunikasi cuma gara-gara ketikan di WA, bisa salah komunikasi karena kita tidak bertatap muka, karena hanya by telepon, nada bicaranya berbeda, akhirnya akan mengganggu produktivitas. Lalu ada evaluate. Evaluate itu adalah kemampuan kita untuk saling mengingatkan, saling mengontrol tim kita. Nah, yang dalam proses evaluate ini juga lagi-lagi ketika kita berada di rumah, tidak bertemu langsung dengan tim kita, maka kita akan sulit untuk engage tanpa komitmen yang kuat. Maka ketika kita bicara kita work from home dengan tim kita, kita harus bisa membangun tim engagement ini. Kemudian assist. Assist ini adalah kemampuan kita untuk saling mendorong, saling bantu dengan timnya kita, supaya kita bisa produktif. Pada saat kita ada di rumah, tapi ada teman kita yang juga berada di kantor, mungkin kita bisa share pekerjaan dengan menjalankan aktivitas assist ini, yaitu saling mendorong, kemudian saling membantu, saling mengoper pekerjaan yang sama-sama kita untuk kompak kita kerjakan bersama tim kita, walaupun kita terpisah oleh jarak. Nah, yang terakhir ini tentu peran kita sebagai masing-masing diri untuk bisa saling memotivasi, ya saling mendorong ke teman-teman kita. Jangan baper ketika kita pagi di rumah bangun, biasanya ke kantor, hari ini kita nggak ke kantor, kemudian kita kontak tim kita. Kontak tim kita untuk memberi motivasi. Biasanya kita briefing pagi, yel-yel untuk memotivasi tim kita. Ketika work from home jangan nggak dilakukan gitu. Jadi teman-teman bisa telepon teman-teman atau mengirimkan di WA group kata-kata atau arahan-arahan yang sifatnya memotivasi. Nah, harapannya dengan kita melakukan TEAM ini, kita bisa engage, bisa tetap akrab dengan teman-teman tim kerja kita, tetap komit bersama-sama untuk produktif pada saat kita bekerja dari rumah, atau kita tidak berinteraksi langsung dengan tim kita. Jadi tim engagement ini kebetulan sekali bicara tim, berarti dalam bahasa Inggris bicara TEAM diterjemahkan oleh Paul Griga. T itu sebagai talk alias berkomunikasi, evaluate itu kita saling mengingatkan, saling kontrol, kemudian assist itu adalah kita saling bantu, kemudian motivasi itu kita bersama tim kita untuk saling memotivasi. Ada kebiasaan kalau saya sendiri di barbershop sekarang, lama yang sudah tidak saya lakukan sebagai owner atau sebagai founder. Tapi dalam kondisi krisis ini saya harus maju paling depan untuk memberi semangat ke tim saya. Saya datang ke outlet, kemudian saya bilang, teman-teman yuk semangat, kita pasti bisa lawan COVID-19 ini, kita pasti bisa kembali pemasukan atau omset kita tetap bisa membuat kita terima gaji, bisa tetap kita hidup. Maka motivated itu harus menjadi syarat utama kita untuk bisa engage dengan tim kita di kantor atau di bisnisnya kita. Gimana sih kalau kita mau engage? Engage itu punya rumus atau punya syarat yaitu trust. Maka dalam work from home ini kita harus bisa sama-sama membangun kepercayaan dengan timnya kita. Trust itu secara gampang saya punya rumus, yaitu kita harus sama-sama menunjukkan kapasitasnya kita. Jadi kita nggak boleh culas nih, karena kerja dari rumah kita punya alasan dengan tim kita waktu ditelepon, waktu di-evaluate, atau waktu assist. Bantuin aku dong ngerjain kerjaan ini. Lalu kita menyembunyikan capability-nya kita. Capability-nya kita itu misalnya harusnya kita bisa ngerjain, tapi kita punya alasan banyak hal untuk tidak mengerjakan. Anak sakit lah, belum mandi lah, atau entar dulu lah, atau saya lagi nggak enak badan lah. Nah, itu salah satu bentuk alasan-alasan yang muncul ketika kita berusaha tidak membangun trust untuk produktif pada saat kita work from home. Kapasitas kita nggak kita tunjukin gitu.
Saya dengan tim saya ada yang dirumahkan, ada yang dicutikan. Kemudian ketika saya butuh, saya langsung telepon. Sebut aja namanya Romi gitu. Mas Romi, datang ke kantor dong, bantuin saya untuk mengerjakan ini. Karena memang kapasitasnya dia layak untuk dipercaya, maka dia tunjukin. Oke Pak, siap. Saya akan datang ke kantor. Apa yang bisa saya kerjakan? Nah, itulah capability yang harus muncul ketika kita membangun trust. Lalu reliability atau kesiapan, ketanggapan. Kita yang sekarang bekerja di rumah, sales apalagi, kalau nggak tanggap, bahaya. Ketika ada konsumen yang telepon kita misalnya, ada customer yang butuh kita, hanya karena COVID-19, hanya karena work from home, terus kita menjadi orang yang menganggap reliability itu nggak penting. Yaitu kita abai dengan handphonenya kita gitu. Handphone kita silent atau kita rebahan gitu ya. Karena work from home ini juga masuk ke kaum rebahan yang jadi surganya kaum rebahan ya. Jadi rebahan gitu, handphonenya di silent gitu. Reliability-nya nggak tersedia. Jadi kita selalu mengabaikan. Padahal untuk produktif kita harus bisa talk, bisa evaluate, bisa assist, dan bisa motivated. Salah satu alatnya handphone, WhatsApp, atau media sosial, atau email, tapi kita abaikan. Sehingga kita tidak reliability. Maka trust akan hilang. Maka kita nggak akan bisa membangun engagement yang kuat sesama kita tim, ataupun sesama kita dengan klien atau dengan konsumen. Berikutnya adalah intimacy, atau keintiman kita dengan tim kita. Kalau kita mau bangun trust dengan tim kita dan untuk produktif waktu kita kerja di rumah, tentu kapasitasnya harus ada, ketersediaannya atau reliability-nya atau kesiapsiagaannya tim kita juga harus bisa kita tunjukkan, dan tentu kita harus bisa intim. Intimacy itu tidak hanya sekedar perintah, tidak hanya sekedar secara struktur kita bicara dengan tim kita gitu. Seperti tadi saya sebutkan dengan tim saya, Romi. Udahlah dia dalam kondisi sulit, work from home atau dia dicutikan, terus tiba-tiba saya minta dia datang mendadak ke kantor karena ada pekerjaan yang tidak saya sampaikan komunikasinya dengan intim atau dengan saling pengertian dengan tim saya. Tentu tim saya tadi dia akan semakin down ya, tidak termotivasi. Karena apa? Karena dia merasa antara atasan dengan bawahannya atau antara owner dengan timnya di lapangan tidak intim, tidak akrab. Nah, inilah yang menjadi syarat utama kita bisa produktif, bisa membangun komitmen dengan tim kita walaupun work from home, walaupun kita berada di rumah, tim kita juga ada di rumahnya dan kita tidak ketemu, untuk bisa engage. Dengan kita engage ini kita bisa produktif, teman-teman. Nah, inilah yang harus kita bangun dengan timnya kita. Ini tadi udah saya jelasin ke teman-teman di slide sebelumnya, tentang apa itu TEAM dan lain-lain. Saya akan skip karena udah saya jelasin. Silakan nanti kalau ada yang mau kita dalami, kita bisa di Q&A, ditanya jawab nantinya. Nah, untuk komunikatif, saya akan kupas sedikit aja ke teman-teman bagaimana membangun sebuah komunikasi yang kuat untuk tetap bisa engage dengan timnya kita. Ya, saya gunakan pakai bahasa Indonesia supaya kita bisa lebih memahami. Satu tadi kita udah bahas, akrab dan selalu terbuka. Walaupun kita nggak ketemu, teman-teman, dengan komunikasi yang ada, selalulah intim, selalulah reliability, alias siap siaga, sikap terbuka untuk berkomunikasi dengan tim kita. Yang kedua, latih dan ajak tim kita terlibat. Walaupun dia ada di rumah, kita ada di rumah, terus ada pekerjaan yang kita rasa sebenarnya bisa kita selesaikan, ya kenapa tidak kita sharing dengan tim kita supaya sama-sama terlibat dalam tim untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian, mewujudkan ucapan. Kalau kita dalam kondisi seperti ini untuk memotivasi tim kita, tidak usah muluk-muluk untuk tim kita produktif.
kita bisa sampaikan keadaan sebenarnya dengan tim kita, oh kondisi bisnis lagi sulit, maka saya minta tim kita untuk tetap produktif di rumah walaupun mereka ada di rumah, walaupun mereka kita tahu sulit, tapi kita bisa mewujudkan ucapan-ucapan kita, janji kita ke teman-teman tim kita supaya bisa produktif. Yang berikutnya, selalu memberi feedback atau umpan balik. Tidak usah sungkan-sungkan untuk memuji kita sebagai atasan atau sebagai owner, tidak usah sungkan-sungkan untuk meminta tolong. Ya, ada 3 kata-kata sakti ya, maaf, tolong, dan terima kasih. Nah ini mungkin waktu kita bekerja di kantor ketemu jarang sekali keluar. Atau sudah sering kita ucapkan, tapi lebih baik kita saat ini dengan work from home supaya produktivitas kita bisa meningkat, kita wujudkan dengan ucapan, kita wujudkan dengan action, lalu 3 kata tadi kita biasakan. Jangan sungkan teman-teman untuk mengatakan ke tim, tolong dong, tolong saya, atau maaf, karena kamu ada di rumah, seharusnya kamu istirahat, bantu saya untuk mengerjakan ini dengan meminta maaf terlebih dahulu, dan jangan lupa ucapkan terima kasih ketika kita engage atau akrab atau berhubungan dengan timnya kita. Berikutnya adalah berdialoglah dengan baik, baik itu secara digital ataupun bertatap muka, walaupun dengan menggunakan teknologi seperti ini ya, dengan Zoom. Saya punya grup di bisnis saya, di lingkungan bisnis saya iseng-iseng tiap hari kadang-kadang, atau teman-teman mengajak, yuk kita video call yuk kita Zoom yuk, biar kita bisa berdialog atau bertatap muka walaupun dengan cara video conference seperti ini. Nah, yang paling penting lagi adalah untuk komunikatif, menjadi komunikatif di tim kita dan supaya kita bisa produktif adalah kita harus siap-siap selalu tiap hari, teman-teman, day by day, dengan kondisi saat ini untuk sama-sama menyiapkan apapun perubahan yang terjadi. Karena di bisnis, di tim kita, di penjualan juga sama, hari ini yang namanya perubahan itu begitu cepat terjadi. Kemarin di tempat saya di barbershop masih ada yang datang, tapi begitu isu COVID-19 semakin memanas, semakin kelam, langsung berefek ke konsumen, langsung berefek ke penjualan. Nah, hal-hal seperti itu kita harus siapin diri kita dengan komunikasi dengan tim kita supaya kita bisa tetap menghadapi perubahan itu setiap hari dengan cepat. Kondisinya kondisi luar biasa, maka kita harus melakukan hal ini juga dalam kondisi yang luar biasa. Tidak bisa dengan melakukan hal-hal yang biasa. Isu berikutnya, time management. Ini sering sekali, kita sudah tahu, kita harus bisa kategorikan mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang mendesak, dan mana yang tidak mendesak. Kita harus bisa manajemen waktu kita di rumah. Kalau memang penting mengurusi rumah tangga terlebih dahulu di rumah, ya silakan diurus. Masak, menyuci, membersihkan rumah, atau apapun itu, kita masukkan kategori penting, ya silakan teman-teman kerjakan, tapi di waktu kapan itu dikerjakan. Di sisi lain, ada kondisi yang mendesak, misalnya klien telepon, atau ada permintaan pengiriman barang, atau ada sesuatu yang urgent yang harus kita kerjakan, maka yang lain juga harus kita geser prioritasnya, dan kita kerjakan yang mendesak. Nah, jangan sampai karena kita tidak produktif, yang ingin saya sampaikan di sini adalah, ketika teman-teman rebahan, handphone di silent, atau teman-teman hanya nonton TV atau nonton YouTube, gitu. Kemudian teman-teman membuat semua waktu teman-teman dalam satu hari work from home menjadi semuanya mendesak. Tidak teman-teman pecah menjadi mana yang penting tidak mendesak, mana yang tidak penting tidak mendesak, mana yang tidak penting tapi mendesak, dan mana yang memang benar-benar mendesak. Semua menjadi tertumpuk di satu titik mendesak. Ketika semua di satu titik ini mendesak,
maka kita akan stres. Ketika kita stres, maka kita akan tidak produktif. Nah, inilah yang menjadi salah satu kunci bagaimana kita bisa produktif ketika kita work from home. Time management. Ini juga didapatkan dari bukunya Seven Habits Stephen Covey yang tadi saya bicarakan di depan. Nah, ini perlu teman-teman lakukan dalam meningkatkan produktivitas work from home. Sales follow up. Nah, ini juga penting buat teman-teman waktu ada di rumah. Atau teman-teman yang punya bisnis atau startup, tanpa membuat follow up board, yang membuat teman-teman membuat time management yang tepat, hari ini jam berapa mau ngapain, kemudian besok jam berapa mau ngapain, tanpa skala prioritas dan tanpa dibuat sebuah board atau papan kontrol yang baik di rumah, maka teman-teman akan sulit menjadi produktif. Jadi kalau teman-teman mau produktif di rumah, tim teman-teman mau produktif di rumah, pastikan teman-teman membuat board ini. Banyak, sekarang bisa pakai aplikasi. Di sesi webinar yang sebelumnya, Nico pernah men-sharingkan ke kita semua bagaimana kita menggunakan time management planner, baik itu untuk project maupun untuk pekerjaan kita sehari-hari. Nah, bisa teman-teman buat gunakan aplikasi daily planner. Kalau di handphone juga sudah banyak sekali agenda yang bisa digunakan, aplikasi yang secara detail waktunya seperti apa, dikerjakan, ada reminder, bisa dikonekkan dengan timnya teman-teman di rumahnya yang memunculkan notifikasi. Maka teman-teman harus punya yang namanya follow up board dalam mengatur dan mengontrol time schedule-nya teman-teman. Supaya teman-teman bisa juga mengaturnya dan memasukkannya ke dalam board sales-nya teman-teman. Tanpa board sales, tanpa adanya follow-up board seperti ini, teman-teman akan sulit untuk mengontrol produktivitas teman-teman setiap hari. Kelihatannya sepele, tapi kalau teman-teman nggak kerjain, percayalah, nanti tiba-tiba teman-teman akan membuang skala prioritas ini, board yang nggak ada di board ini, akan menjadi lebih besar rebahannya atau malas-malesannya dibanding teman-teman mengerjakan yang ada di board. Sudah ada di board aja, teman-teman bisa lengah, bisa abai, bisa tidak tepat mengerjakannya. Apalagi tidak ada di board. Nah, inilah yang bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan produktivitas kerja teman-teman dan penjualan teman-teman. Dan yang terakhir yang ingin saya share ke teman-teman adalah namanya sales funnel. Tanpa ada sales funnel ini, teman-teman juga akan sulit untuk closing, untuk mendapatkan sales. Udahlah nggak ketemu dengan konsumen, udahlah nggak bisa komunikasi secara langsung dengan konsumen, nggak bisa nunjukin produk, nggak bisa membuat konsumen paham produknya kita, karena kita bekerja dari rumah, maka kita juga akan sulit untuk mendapatkan sebuah closing di penjualannya kita secara produktif. Tanpa kita memperhatikan corong ini, funnel ini. Dimulai dari prospek. Prospek kita sudah kita dapatkan atau belum? Sudah kita punya belum database-nya? Kemudian di board-nya kita, sudah kita masukin belum? Sales prospeknya kita. Sudah masuk ke schedule kita yang mana? Yang mau kita kerjakan hari ini. Masuk kategori mendesakkah, pentingkah, tidak pentingkah, atau tidak mendesak dan tidak pentingkah? Juga harus kita lihat dari database kita di sales funnel-nya kita. Lalu, kita masukkan ke board-nya kita ini. Jadwal kita ini, perencanaan aktivitasnya kita ini. Kemudian kita ambil langkah berikutnya. Sudah kita calls belum? Kita sudah follow up lebih jauh atau belum di funnel yang kedua dan ketiga ini? Dari lead-lead yang kita punya. Apakah kita sudah WA hari ini atau belum? Ada say hello atau belum ke konsumen kita? Dengan say hello aja kadang-kadang saya sengaja pagi-pagi saya WA semua konsumen saya. Halo, apa kabar?
sehat selalu, bersih selalu untuk terhindar dari COVID-19. Sebagian pasti akan jawab kabar baik, halo juga. Tapi kalau kita punya lead yang cukup besar, tidak tertutup kemungkinan nanti dalam sales call kita atau dalam follow up kita itu akan turun ke tahapan conversation atau tahapan conversion yang lebih dalam. Tahapan di mana tiba-tiba konsumen kita akan mengatakan gini, saya rambutnya udah panjang nih, kalau di tempat saya di barbershop. Tapi saya nggak bisa datang ke outlet. Ada nggak sih jasa datang ke rumah? Nah, di conversion ini, proses lead sales call-nya kita, follow up-nya kita, sudah bisa masuk ke prospek yang hot, atau peluang yang untuk akan menjadi penjualannya kita, atau menjadi sales-nya kita. Nah, setelah kita buat board jadwal dari produktivitas diri kita dan tim kita yang baik, di dalam perencanaan yang baik, kemudian kita kategorikan ke dalam funnel sales-nya kita dengan baik, insya Allah walaupun dalam kondisi challenge seperti ini, tantangan yang luar biasa ini, teman-teman masih tetap bisa closing sales. Sebagai trainer, kemarin di awal saya sempat panik, wah nggak bisa lagi offline class, nggak bisa lagi ada kelas-kelas. Tapi kita harus bergerak, kita harus melakukan engagement dengan konsumen kita harus melakukan brainstorming dengan tim kita, muncul, oh bisa training dengan Zoom, salah satunya yang kita lakukan hari ini. Maka kita bisa jadi muncul sales activity. Sales activity bisa macam-macam. Seperti kegiatan kita hari ini, donasi. Ya, tentu saya harap teman-teman kita belajar, sharing. Tadi saya posting di Instagram saya bilang begini, ilmunya dapat, amalnya dapat, ya insya Allah dengan berdonasi juga teman-teman akan dapat juga pahalanya. Nah, betapa bermanfaatnya ketika kita membuat sebuah board atau perencanaan di pekerjaan kita sehari-hari di work from home ini, dan tetap bisa meningkatkan produktivitas kita pribadi, dan juga bisa meningkatkan produktivitas penjualannya kita. Nah, inilah isu-isu yang mungkin muncul di dalam produktivitas kita di work from home. Nah, itu aja mungkin dari saya, sedikit gambaran tentang tools productivity dan tentang bagaimana kita mengontrol produktivitas kita dan tim kita di rumah, walaupun kita tidak bertatap muka di kantor atau di tempat kita bekerja. Silakan, habis ini saya kembalikan ke Niko, kalau memang nanti ada yang ingin diskusi dan ditanyakan, akan saya coba jawab di sesi kita di question and answer ini. Terima kasih teman-teman, kira-kira demikian. Kalau untuk materinya ini, teman-teman bisa ambil nanti mungkin sekarang ada yang udah screen record, atau juga ada screenshot, juga bisa nanti dilihat di YouTube-nya Startup Borneo, atau di YouTube-nya bangoji.id nanti. Kira-kira demikian, saya akhiri sesi presentasinya saya, dan saya persilakan teman-teman kalau memang ingin diskusi dengan saya. Sekali lagi, materi saya adalah materi yang sifatnya sangat mendasar dan prinsip ketika kita membangun sebuah produktivitas diri, produktivitas tim, dan produktivitas sales-nya kita, ketika kita harus bekerja dari rumah atau bekerja mandiri, independen di tempat kita masing-masing. Yang membuat kita tidak bisa berinteraksi dengan timnya kita atau dengan konsumennya kita. Dan materi ini bukan bermaksud untuk mengajari teman-teman, semoga bisa menjadi diskusi dan sharing kita di sore hari ini. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Silakan Niko, thank you. Ya, terima kasih Bang Ojik. Materinya sangat bermanfaat sekali bagi kawan-kawan yang kali ini memulai untuk bekerja dari rumah. Karena himbauan dari pemerintah juga masih berlaku untuk bekerja dari rumah. Dan ini kita buka sesi pertanyaan ya Bang Ojik. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan bisa chat di grup WhatsApp ataupun langsung di Zoom ini, di chat di kolom komentar, atau langsung raise hand. Nanti kita buka untuk
unmute dari panelnya kawan-kawan. Di sini ada Bang Adam ya, raise hand-nya. Silakan Bang Adam. Ada Bang Adam, saya juga sapa, ada Bang Doni. Bang Doni ini di Pasuruan ya sekarang ya Bang ya? Pandaan di Jawa Timur. Wah, ini jauh banget nih ikut webinar kita hari ini. Silakan, silakan. Assalamualaikum Bang Ojek. Siap, Bang Adam. Mau tanya nih Bang, ini terkait work from home ini untuk meningkatkan komitmen nih untuk tim kita tuh Bang. Ya. Ada ini nggak Bang? Ada pesan khusus nggak nih biar artinya bisa terasa lebih semangat, lebih smooth gitu kan? Mungkin gitu Bang. Ya, saya langsung jawab nih. Ya, silakan Bang, dijawab langsung aja. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi Bang Adam, dalam kondisi saat ini, dalam kondisi sulit seperti ini, saya tahu juga teman-teman ada yang berposisi sebagai businessman, ada yang sebagai entrepreneur, ada yang sebagai manajer, ada yang sebagai karyawan, ada juga sebagai startup, UKM gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini kemudian kita ada tantangannya, ada challenge. Challenge-nya itu adalah kita harus bekerja dengan jarak yang dipisahkan ya, dengan bekerja di rumah, atau sebagian ada di kantor, ada sebagian lagi di rumah. Bahkan kalaupun di kantor ada sekarang beberapa perusahaan hanya tiap departemen itu hanya ada wakilnya satu gitu. Jadi sales ada satu, akunting ada satu, keuangan ada satu. Nah, gimana sih kita membangun komitmen tim kita waktu kita work from home dan waktu kita di kantor dengan jumlah personil yang lebih sedikit atau tidak lengkap? Ya, yang tadi saya sampaikan di pertama, jadi kita harus berusaha untuk engage, membuat tim kita akrab. Yang paling mendasar ya pasti komunikasi, Bang. Tanpa komunikasi yang clear, tanpa komunikasi yang simple, kondisi saat ini sangat mudah membuat kita baper. Saya yakin teman-teman semua mengalami gitu ya. Udahlah kondisinya sulit, jualannya kita challenge banget, kemudian klien kita juga semuanya menahan diri gitu. Nah, tanpa komunikasi yang luar biasa, tanpa sebuah komunikasi yang kita buat luar biasa dari kebiasaan kita sebelum-sebelumnya, itu bakal bikin sensitif, bakal bikin baper. Maka engagement-nya harus kita bangun, komitmennya harus kita bangun, dengan yang tadi saya sampaikan di materi saya sebelumnya, bahwa kita harus bisa dengan tim kita itu untuk engage dengan menjalankan TEAM, Bang. Jadi TEAM itu tadi adalah, saya share lagi ya ke Bang Adam. Juga buat teman-teman, mungkin tadi saya juga terlalu cepat menyampaikannya. Nah, jadi bagaimana kita dengan tim kita bisa talk, kita bisa berkomunikasi, berkoordinasi, kemudian kita bisa kolaboratif dengan tim kita. Lagi-lagi ngomongin talk, ya ngomong, harus kita sampaikan. Kalau selama ini kita sebagai manajer atau sebagai atasan ngomong ke anak buah kita atau ke bawahan kita itu ngomongnya terlalu tinggi ya, ngomongin quote, teori, ya, memotivasi gitu ya. Saran saya dalam kondisi sekarang, udah, retorikanya dibuang dulu. Sampaikan ke tim kita dengan simple, dengan sederhana. Saya kasih contoh dengan tim saya nyampaikan dengan tim saya di barbershop, saya sampaikan begini, kekawanan, bro, outlet kita biasa pengunjung 50 orang satu hari. Pendapatan satu hari 5 juta. Apakah teman-teman tahu sekarang bahwa kondisi kita, pelanggan yang datang tinggal 10 orang? Alias tinggal berapa persennya itu? Kemudian omsetnya tinggal 200.000. Dari 5 juta ke 200.000. Nah, saya sampaikan dengan teman-teman saya, dengan tim saya, tanpa retorika, tanpa basa-basi, saya langsung sampaikan apa adanya kenyataannya. Lalu saya komunikasikan ke mereka.
kita evaluate dengan dengan evaluation yang berikutnya. Saya sampaikan dengan mereka, yuk kita bisa, semangat. Sekaligus saya motivasi ke teman-teman saya. Kita bisa, walaupun kita mencapai cuma 10 orang, besok pasti bisa 20 orang, dan seterusnya. Maka kita ngajak mereka sama-sama dengan komunikasi yang jelas untuk bisa komit. Lalu, jangan lupa yang ASIS, yang A ini. Kadang-kadang kita sudah terbiasa hanya meminta, atau kita hanya biasa bersemangat memotivasi, tapi lupa sama support untuk mendukung. Nah, saya kasih contoh tadi yang saya lakukan dengan barber saya tanya ke mereka. Langsung aja saya tanya, oke, karena pendapatan kita turun, kalian butuh apa dari saya? Pak, kami nggak bisa beli makan, karena pemasukan kami dari makanan untuk bayar makan aja susah. Lalu saya bilang begini, oke, hari ini saya putusin, outlet saya izinkan mengeluarkan pengeluaran untuk beli beras, beli gas, saya sediakan kompor, masak di outlet. Nah, itu bentuk kita membangun komitmen dengan tim kita, supaya kita tunjukkan juga bahwa kita nggak cuma ngomong aja, nggak cuma memberikan arahan aja untuk menyemangati mereka mencapai capaian terbaik, tapi kita juga assist ke mereka. Kita juga support mereka butuh apa. Nah, menurut saya, tim engagement dari Paul Griga ini, asal teman-teman komit terapkan, dengan timnya teman-teman, tim salesnya teman-teman, ataupun dengan atasannya teman-teman, dibangun komunikasi sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, saya rasa engagement-nya bisa kita sama-sama bangun komitmennya. Jadi kalau kata saya dengan tim, saya selalu bilang begini, ayo kita gotong royong. Kalau sebelumnya kita bekerja untuk menghasilkan uang, untuk makan, sekarang bagaimana caranya kita gotong royong supaya kita bisa makan, lalu menghasilkan uang, sehingga kita semua bisa bekerja. Jadi saya balik. Nah, itu bentuk engagement kita kepada timnya kita supaya ada komitmen. Mungkin secara keseluruhan, secara sederhana saya gambarkan dengan tim engagement Paul Griga itu, Bang Adam. Silakan, Bang. Ya, baik. Terima kasih, Bang Ojik. Bagaimana, Bang Adam, untuk jawabannya? Mantap. Mantap, ya. Menginspirasi sekali. Ya, artinya tetap menjalin komunikasi dan komitmen dengan tim itu sangat penting. Pertanyaan berikutnya, Bang Ojik, dari Muhammad Nur Syabani. Bagaimana untuk bisa meyakinkan tim yang terbiasa berbisnis secara konvensional atau tatap muka atau berinteraksi langsung dengan pelanggan, serta tim yang gaptek atau tidak terbiasa berbisnis secara online? Ya, kalau ini Bang Nur Syabani nih, guru saya nih. Pertanyaannya nih, ngetes ini. Oke, kira-kira kalau kita bicara merubah paradigma tim kita, ya tentu tidak mudah ya kita bicara kebiasaan. Kalau kita udah bicara kebiasaan, orang yang udah biasa tidurnya, kita ngomong tidur aja, udah biasa tidurnya ngadep ke kanan, kemudian kita paksa dia tidur ngadep ke kiri karena ada bisul di kanan, itu biasanya udah sesak nafas. Ya. Kenapa? Karena kita cenderung membiasakan apa yang sudah dalam diri kita itu dan kita set up dalam dirinya kita gitu. Nah, sama bekerja. Biasa bisnisnya konvensional, ada sales nih ya, sales kita, sales saya gitu, atau mungkin sales teman-teman di sini, ada salesnya Om Doni, Om Andri di sini, yang biasanya tuh closing kalau ketemu. Giliran telepon, itu gagap. Nggak bisa telepon. Kalau ketemu, itu gerakannya aja udah bisa bikin closing. Ya, dari posisi duduk udah bikin closing. Ketemu. Tapi begitu telepon, nggak bisa closing. Nah, gimana sih ngerubahnya? Belum lagi yang tadi pertanyaannya Bang Nur Syabani, dari non-online jadi online. Wah, kita akan bicaranya merubah lagi paradigmanya, bukan hanya attitude-nya aja, bukan hanya kebiasaannya aja.
tetapi juga kita harus rubah skill-nya. Nah, secara keseluruhan, kalau saya mau ngomong kondisi saat ini, kita bicara solusi, nggak ada yang lain selain Bang Nur Sabani dan timnya, dan leadernya, atau teman-teman di kantor, manajer, atau supervisor, yang harus membuat learning by example. Mungkin itu bisa kita lakukan. Jadi kita yang lakukan dulu, kita contohin ke teman-teman. Kayak meeting Zoom ini, saya yakin tidak semua orang familiar hari ini dengan meeting Zoom. Tapi begitu dipaksain, begitu diajarin, dicobain, dikasih link, kalau di handphone diinstalin gitu ya, itu mau tidak mau akan membuat si tim kita atau orang yang kita ajak tadi untuk bisa merubah paradigmanya, mindset-nya, dan merubah kebiasaannya. Saya kasih contoh dengan tidur menghadap ke kanan tadi. Karena ada bisul gitu loh. Mau nggak mau kita mau ngadepin ke kiri, ya kita harus kasih contoh ke tim kita bahwa kalau kamu nggak ngadep ke kiri, bisulmu bisa pecah gitu. Jadi kita harus bisa kasih contoh, kita harus bisa kasih pembuktian. Bukan lagi edukasi yang kita kasih. Kalau saya pakai kalimat ini ya ke teman-teman untuk merubah paradigma ini, tidak bisa lagi diedukasi. Tetapi yang kita lakukan adalah edifikasi. Sebelum masuk ke yang namanya pembuktian, proven. Jadi edifikasi itu yang semula edukasi itu kan biasanya cuma satu arah. Kita ngasih tahu, gini loh caranya. Kalau kamu mau online, install aplikasi ini, kemudian kerjakan begini caranya. Itu edukasi. Tapi kalau kita udah bicara, sini, ayo sama-sama kita pakai Zoom. Kamu install Zoom, saya install Zoom, kita cobain sama-sama, sama-sama bisa kelihatan, maka itu sudah tahapan belajar yang lebih atas lagi daripada edukasi, yaitu namanya edifikasi. Nah, dengan edifikasi, setidaknya dalam kondisi hari ini, kan kalau kepepet biasanya lebih cepat nangkep ya, Bang Nur Sabani ya. Jadi kalau udah kepepet, lu kalau nggak jualan online hari ini, nggak makan. Itu biasanya paradigmanya kebuka, Bang. Matanya kebuka, hatinya kebuka, dan sanubarinya biasanya bergetar, gitu ya, karena nggak makan nih. Nah, tapi tidak cukup sampai di situ. Yaitu tadi, harus kita lakukan sesuatu act by example, edifikasi. Kita lakukan dengan cara kita melakukannya terlebih dahulu, dan kita contohkan. Mungkin secara garis besar begitu ya. Lebih kepada seperti yang tadi saya contohin. Kalau kita leader, waktu ketemu sangat jarang minta tolong, sangat jarang ucapkan maaf atau terima kasih. Nah, dengan kondisi kayak gini biar engage, ya turun dikit lah gengsinya. Untuk mengatakan bahwa bantu saya dong, kondisi sulit, kita sama-sama sulit, yuk kita komunikasi gimana caranya kita mengatasi permasalahan ini gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu juga sama. Dari offline ke online, edifikasi. Nggak ada cara lain, kita edifikasi terus-menerus. Konsumen kita juga sama. Pasti Bang Nur Sabani juga biasa menghadapi ini ketika jualan. Biasa pengen lihat dulu produknya. Pegang dulu produknya. Kalau nggak lihat, nggak pegang, nggak beli. Nah, hari ini gimana caranya kita mengedifikasi konsumen kita supaya bisa paham, nggak perlu dipegang kali ini. Dilihat aja cukup. Saya presentasikan dengan presentasi yang baik, dengan contoh-contoh yang baik, walaupun pakai Zoom, itu bisa membuat konsumen bisa mengerti dan mau beli. Gitu. Maka bisa kita pakai yang tadi saya bilang dengan funnel sales tadi, yaitu di sebelum sales closing, ada namanya conversion. Bagaimana teman-teman produktif mengkonversi, menggeser, merubah dari yang cuman biasanya presentasi ini cuman untuk membuat penjelasan, tapi gimana caranya presentasi itu bisa mengarah ke closing. Kira-kira seperti itu.
Baik, terima kasih Bang Ojik. Artinya sebagai leader kita harus bisa memberikan contoh atau identifikasi tentang kondisi dan cara bekerja yang harus diterapkan kepada tim kita ya Bang. Kemudian ini dari Mas Iqbal Al-Ghifari. Assalamualaikum Bang Ojik, umpat betakun. Takunan terkait juga dengan materi Mas Niko tadi malam tentang Trello. Bagaimana mengatur produktivitas dengan skala prioritas secara sederhana setiap board project yang dibuat, apalagi project yang dikerjakan banyak gitu. Ya. Ya Nah, kan? Pertanyaannya Mas Iqbal, terima kasih, keren banget. Itu yang tadi saya sampaikan. Ketika kita udah paham dulu produktivitas kita itu di mana, makanya tadi di materi ini saya buka dengan slide 7 Habit. Di 3 kebiasaan pertama, ini menjadi basic kita untuk bisa produktif. Kalau Trello, board, chart, funnel, itu tools, alat. Alat ini nggak akan bisa kita pakai kalau kebiasaan kita yang 3 ini nggak jalan. 1, proaktif. 2, punya passion. Kalau ke kerjaan atau ke project, itu lebih bicara passion itu goals. Tujuannya, targetnya. Lalu, skala prioritas. Sehingga, Bang Iqbal, kalau kita bicara Trello atau aplikasi planner lainnya, itu semua tools, alat, yang mana kita kalau udah bisa proaktif, kalau udah bisa punya tujuan atau punya target, sudah bisa menentukan targetnya kita, dan kita udah punya yang namanya skala prioritas, ya Trello tinggal diisi, Bang. Tinggal diisi dengan skala prioritas kita. Karena Bang Iqbal tadi bilang, apalagi kalau proyeknya banyak. Hari gini, kalau nggak kita pilah skala prioritasnya, mana yang mendesak, mana yang penting, mana yang tidak mendesak tapi penting, mana yang penting tapi tidak mendesak, di 4 kuadran yang tadi saya jelasin, kalau kita sendiri nggak bisa taruh project kita itu di bagian skala prioritas itu, maka akan sulit kita mendapatkan win-win solution. Maka akan sulit kita dapatkan produktivitas kita. Maka mau diisi di Trello-nya aja, buat ngisi di Trello-nya aja, di materinya Mas Niko tadi malam, bingung kita. Apa dulu yang mau diisi nih? Project apa dulu nih yang mau diisi? Atau tahapan project apa nih yang mau kita kerjakan dulu nih? Nah, itu pasti akan sangat berpengaruh ke produktivitasnya kita. Sehingga saran saya ke Bang Iqbal adalah bagaimana Bang Iqbal menentukan skala prioritas secara sederhana terlebih dahulu dengan pakai 4 kuadran tadi, Bang. Dari 4 kuadran tadi, sebelum masuk ke Trello, Abang bikin dulu board-nya. Board, waktu, saya akan, biasanya kalau saya makainya, tips dari saya adalah waktunya dulu, Bang. Jamnya dulu. Lalu skala efeknya, dampaknya. Dampaknya itu independen, berdiri sendiri, atau dampaknya itu bisa berpengaruh ke kerjaan yang lain atau ke proyek yang lain. Maka itu akan saya masukkan ke skala prioritasnya saya. Yang ketiga, baru saya akan ngelihat ke ekonominya atau nilai ekonominya. Kenapa nilai ekonomi ini tidak nomor 1, Bang? Karena kalau kita naruh nomor 1 ini nilai ekonomi, kadang-kadang akan membuat pekerjaan kita atau proyek kita jadi lebih ribet. Terlihat kompleks. Karena biasanya yang uangnya gede, pasti kerjanya kompleks. Tapi, kerjaan kompleks, kalau terurai dengan baik, itu biasanya menghasilkan duit yang juga gede.
Makanya kita galau. Ini agak berretorika ya. Jadi kalau saya tuh beranggapan tuh begini. Kalau ada pekerjaan yang bisa disusun skala prioritasnya dengan baik, kemudian bisa tersusun sesuai dengan tujuannya, biasanya akan menghasilkan duit lebih besar. Tapi kalau ada yang kita lihat duitnya dulu lebih besar, ekonominya dulu yang lebih besar, biasanya cenderung skala prioritasnya akan jadi ribet, akan kompleks. Kalau saya boleh pakai quote-nya itu begini, proses nggak mengkhianati hasil, Bang. Nah, jadi ketika kita step by step prioritasnya kita susun, biasanya hasilnya nggak akan mengkhianati kita gitu. Nah, itu setidak-tidaknya bisa membantu kita memprioritaskan nanti dari board kita, dari board kerja kita, board rencana kita, itu kita masukkan ke Trello atau ke aplikasi lainnya. Atau saya kasih tips yang paling sering saya pakai itu adalah namanya menit per menit PDCA, Bang. Plan, do, check, action. Jadi setiap menit saya taruh. Setiap jam atau setiap pembagian waktunya, Bang. Rencananya saya jam 10 ini, misalnya jam 10 pagi, sampai jam 11, PDCA-nya apa? Jadi saya bikin lingkaran PDCA kecil-kecil di setiap waktunya saya. Dari lingkaran PDCA ini nanti akan muncul PDCA yang lebih besar, seperti gunung es, gulungan salju. Dari kecil, makin lama besar, makin lama besar, makin lama besar, makin lama besar. Nah, yang dimasukin ke Trello atau ke planner lainnya, yang besarnya. Yang kecil-kecilnya masukin aja di follow up board namanya. Yang tadi saya coba contoh presentasiin di presentasi saya. Jadi, follow up board itu lebih kecil aja, masukin PDCA-nya. Jam 10 sampai jam 11 PDCA saya apa? Plan saya apa? Sudah saya lakukan atau belum? Do. Tuh cek, udah saya cek belum? Dan sudah saya review atau action lagi belum? Di jam yang sudah saya tentukan. Jadi PDCA itu diceknya bukan di jam setelahnya, Bang. Bukan di jadwal setelahnya. Ya runyam. Jadi kita yang nentuin target kita sendiri. Target saya dari jam 10 ke jam 11, PDCA-nya itu harus selesai. Satu kali siklus PDCA itu harus selesai. Maka kita akan lebih produktif atau lebih efektif. Tinggal masukin nanti di planner kita yang lebih besar, Trello atau yang lain-lain. Mungkin secara garis besar begitu saya menjawabnya. Ya, baik. Jadi kesimpulannya adalah kita menentukan skala prioritas dari 4 kuadrat, mana yang lebih diprioritaskan ke dalam aplikasi manajemen proyek ataupun board itu sendiri, dan setiap pembagian waktu untuk perencanaan skala prioritas kita tentukan plan, do, check, and action ya Bang ya. Yes. Baik, terima kasih jawabannya Bang Ojik. Kali ini ada pertanyaan lagi Bang Ojik dari Bang Doni Setia Burhan. Kondisi sangat sulit menentukan waktu saja untuk unpaid leave ataupun PHK. Pil pahit ini pasti akan terjadi kalau pandemi ini makin lama berlangsung. Izin petunjuk untuk tips melakukan kebijakan pil pahit ini supaya berjalan baik dan tidak timbul gejolak apalagi gesekan. Matur nuhun, suhu. Yang nanya ini lebih suhu nih sebenarnya. Bang Doni ya. Oke. Kalau di bisnis, saya cuma punya satu tips dan sering kali di teman-teman startup gunakan. Satu tips itu kalimatnya begini, jangan malu pivot. Nah, teman-teman startup pasti sering mendengar ini ya. Jangan malu pivot. Secara keseluruhan kalau kita di kerjaan, bahasa sederhananya adalah keluar dari zona nyaman. Putar balik. Jadi pivot itu sebenarnya kita nyebutnya turn back ya. Kita bicara putar balik. Jadi kalau teman-teman dulu pernah sempat tren di baju anggota Polri itu ya, turn back crime. Ya. Balik lagi ke kriminal itu sebenarnya apa sih?
Nah, jadi artinya back to basic. Kalau di startup, di entrepreneur, di UKM, pivot. Jangan malu berubah. Haluan, ya, putar balik. Gitu. Nah, pivot itu sendiri ada dua kan? Ada yang vertical pivot atau inline, kita sebutnya inline. Contoh barbershop. Barbershop saya sekarang drop. Yang pivot inline saya adalah selama ini saya itu di barbershop pakai masker. Nggak ada pandemi pakai masker. Kemudian saya punya distributor masker yang sudah jadi langganan. Punya kuota, setiap bulan saya order sama dia itu 1.000 pieces. Pandemi ini. Omset turun. Penggunaan masker oleh barberman saya juga turun kan? Otomatis saya oversupply maskernya. Pivot pertama saya, yang inline, yang vertikal, maskernya saya jual. Karena orang sekarang butuh masker. Itu pivot, Bang. Salah satu bentuk dari strategi kita, tips kita. Kalau teman-teman perhotelan, saya tahu, sekarang juga luar biasa pivotnya. Restoran, semula gengsi nih, ada di GoFood. Restorannya hotel ya, teman-teman ya. Ada di GoFood sekarang. Nah, itu bentuk dari pivot. Jadi kalau saya ngomongnya yaitu jangan malu untuk pivot, jangan malu untuk keluar dari zona nyaman. Secara keseluruhan tipsnya seperti itu. Kemudian kalau saya balik lagi ke barbershop tadi, kuota saya yang semula sebulan 1.000 harus saya habiskan maskernya itu dengan saya jual. Ada lagi yang horizontal, tidak vertikal. Yang masih inline, yaitu saya kontak ke distributornya saya, justru saya minta tambah kuota masker. Semula biasa beli 1.000, kali ini saya beli 3.000. Ngeri kan? Uang nggak ada, malah beli barang yang lebih banyak. Tapi pivotnya masih kita bicara horizontal, yang kita anggap kita akan bisa memulihkan bisnisnya kita. Gitu. Saya tambah kuotanya, ganti. Barbershop saya semula hanya jualan pomade, produk pendukungnya, sekarang jualan masker. Barberman-nya saya yang selama ini motong, omongannya biasanya omongan komunikasi supaya pelanggan nyaman, motong, sekarang jualan. Barberman saya ajak keluar dari zona nyaman. Ngomong sama konsumen, bilang, Pak, kita ada jual masker. Nah, itu salah satu tips kita untuk kita bisa keluar dari kesulitannya kita, gitu ya. Nah, ketika kita bicara, kita karyawan, tinggal nunggu arahan nih dari atasan atau dari owner bisnisnya kita. Ya, saya bisa sampaikan tentang bahwa pivot bisnis kita itu harus kita bisa optimalkan. Alias kalau kita ngomong dulu kerja sambil bisnis sampingan, nah itu juga bisa kita gunakan sebagai pivot. Mudah-mudahan menjawab Suhu Doni. Dan semangat! Baik, terima kasih Bang Ujik. Jadi tipsnya tadi hanya satu ya Bang Ujik, jangan malu untuk melakukan pivot atau melakukan perubahan bisnis, perubahan pada bisnis yang kita jalankan pada masa genting seperti ini. Yes. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bergabung. Akhirnya kita waktu jualah yang akhirnya memisahkan kita. Dan jangan lupa malam nanti kita akan lanjut untuk sesi webinar di jam 8, yaitu dari Mas Arif dengan tema Start Your Brand. Nah, Bang Ujik, untuk mengakhiri sesi kali ini, mungkin dari Bang Ujik ada closing statement tentang tema kali ini, yaitu produktivitas sales dan teamwork from home, seperti itu, Bang. Silakan, Bang. Saya buat sebuah kesimpulan untuk materi kita hari ini. Produktivitas itu sebenarnya tidak berpengaruh mau di rumah, mau di
kamar, mau di kantor, mau dimanapun kita berada. Yang sering mempengaruhi produktivitas itu adalah komitmen kita sendiri. Jadi kalau kita komit dengan produktivitas itu, dia tidak akan pengaruh dia ada di mana. Gitu. Nah, untuk membangun komitmen itu, salah satu yang sangat berpengaruh adalah komitmen ke diri kita sendiri untuk membuat time management untuk diri kita sendiri. Sehingga produktivitas ini tanpa kita buat komitmen untuk diri kita sendiri dan kita buat time management untuk diri kita sendiri, itu akan sangat sulit membuat diri kita teredifikasi. Kalau kita pakai kata saya tadi menjawab pertanyaan Bang Nur Sabani, kita nggak mengedifikasi diri kita sendiri. Kalau edukasi, saya yakin kita semua sudah sangat teredukasi. Buku banyak, quote-quote, motivasi-motivasi banyak. Kepala kita bisa penuh dengan yang namanya motivasi-motivasi. Tapi tanpa edifikasi, tanpa kita membuat sebuah pergerakan ke dalam diri kita sendiri, dengan komitmen dan time management yang baik, maka yang namanya produktivitas kita sebagai pribadi, tim, dan sales, penjualan kita atau bisnis kita juga akan sangat sulit kita capai. Tantangan ini adalah tantangan yang membuat bukan hanya kita yang sulit. Ketahuilah teman-teman bahwa tantangan ini adalah milik semua orang hari ini. Semua punya tantangan, semua punya masalah, tinggal bagaimana kita menjadi komit dan mengedifikasi diri kita untuk tetap produktif. Kalau kata Mario Teguh, itu. Mungkin itu, Nick. Siap, terima kasih Bang Ojik. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung. Jangan lupa kita akan berjumpa kembali pada sesi webinar nanti malam di jam 8. Oke, akhir kata saya mewakili pembicara dan saya sendiri sebagai moderator. Jika ada kesalahan kata ataupun tidak berkenan, saya untuk mewakili untuk mohon maaf. Oke, akhir kata. Tangan jempol semua di video supaya siap. Kita sama-sama semangat. Saya foto nih. Boleh. Saya foto dulu ya. Semangat semua ya. Kita pasti bisa melewati COVID-19 ya. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.